Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kembali mudahkan kita untuk berjumpa di channel yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman sekalian, sebagaimana janji saya tadi sore ya malam ini insya Allah saya akan berbagi tutorial gimana edit kaligrafi sekeren ini ya. Lumayan lah, agak keren dikit. Oke, nah pertama langsung aja ya. Ini hasil akhirnya. Nanti akan saya coba terangkan ya. Yang jelas pertama langkahnya ini seperti ini ya. Ini yang sudah dibuat, seperti ini. Kemudian teman-teman foto. Ini langkah pertama. Teman-teman buat seperti ini aja biasa. Teman-teman foto, kemudian teman-teman coba edit dengan menggunakan aplikasi CamScanner. Sekarang kita edit ya. Kita edit ini ya. Kirim atau kita edit ke aplikasi pertama, itu aplikasi CamScanner. Nah ini biasanya dia langsung otomatis kayak gini nih, tapi kita coba atur aja. Kalau mau semuanya bisa all ini, atau kalau mau seperti tadi bisa diatur ulang, dinaikkan dikit. Oke, seperti ini. Nah berikutnya, nah ini ada berapa pilihannya. Ada warna ajaib kayak gini, tapi biasanya warna ajaib ini tidak terlalu pekat hitamnya, masih ada kayak itu, ada putih-putih dikit, ada tebal tipisnya masih kelihatan. Tapi kalau kita pilih warna B, black and white ini, B dan W ini yang pertama ya, jangan yang kedua. Biasanya yang kedua ini agak tebal gitu, agak menebal hurufnya. Kalau pakai yang ini, teman-teman pakai B, black and white yang pertama ini. Oke, sudah, kita menyimpan. Nah, simpan, kemudian klik di sini. Nah, klik di gambar tadi, kemudian kita simpan. Nah, simpan ke galeri. Oke, disimpan ke galeri. Nah, sekarang kita coba edit. Udah di sini ya. Tadi kan udah tersave tuh. Nah, ini kan tadi biasanya di sini ada watermarknya. Ada watermarknya nih di sudut bawahnya. Ya, dipindah dengan CamScanner. Nanti bisa dihapus juga. Oke, pertama sudah. Langkah kedua, kita edit dia menjadi efeknya negatif atau berbalik warna gitu. Jadi tulisannya itu jadi putih, kemudian backgroundnya jadi hitam gitu kan. Kalau ini kan tulisannya hitam nih, sekarang kita putihkan tulisannya. Nah, ini balikkan. Oke, dengan menggunakan aplikasi apa ya tadi, Photoshop Express. Oke, kita crop dikit ya, karena tadi ada watermarknya. Crop dikit. Nah, oke, sudah seimbang. Langsung aja kita boleh save ini ya, bagian atas ini, atas kanan. Nah, gitu. Kemudian simpan ke galeri. Oke, simpan ke galeri. Nah, foto Anda telah disimpan di galeri. Oke. Nah, kayak gini kan. Ini hasilnya tadi. Ini hasil dari editan tadi. Nah, gitu. Kemudian cara yang ketiga, kita masuk ke aplikasi Pixlr. Oke, Pixlr. Nah, Pixlr ini teman-teman sekalian biasanya dia harus online nih, karena saya lagi offline sekarang. Nah, kalau offline kayak gini dia nggak bisa, no network connection, tidak ada jaringan yang terkoneksi, ya, makanya dia nggak bisa. Dulu awal-awal sempat bisa, cuman lama-kelamaan nggak bisa, harus beli. Nah, kita harus online dulu. Tunggu sebentar. Data seluler. Oke, kemudian kita buka dengan Pixlr. Nah, Pixlr ini kita gunakan untuk mengedit seperti apa ya, motif kertas pelangi kayak gitu. Teman-teman nanti bisa lihat juga di video saya sebelumnya terkait dengan gimana caranya edit tulisan seperti kertas pelangi, itu ada juga tuh, sama aja sebenarnya. Nah, kita sekarang pilih ini nih, kayak cover ini nih. Nah, kemudian double exposure. Nah, ini ambil. Nah, tap to add foto, tambahkan foto. Cari kita yang mau kita gunakan untuk backgroundnya. Saya punya downloadan di sini kertas pelangi. Saya lihat dulu yang mana ya. Nah, ini dia. Yang ini kan. Nah, ini kan agak ini ya, beda ya. Nah, ini kita sesuaikan aja sama ini. Dibesar, dicubit dengan dua tangan,
dua tangan itu dicubit seperti ini. Nah oke, sampai tutup semua, baru kita pilih darken. Nah darken bisa atau multiply ini bisa. Saya biasa pilih multiply ini. Oke. Kita bisa mutar-mutar gini bisa. Nah bisa mutar kayak gini. Oke, ini misalnya ya. Oke, sudah selesai. Save. Oke, bismillah, kita lanjut. Tadi sempat terpotong ya, salah tekan. Oke, sekarang done, save image. Nah oke, kita close aja lah, ini kan kayak iklan-iklan gitu. Oke, ini udah ya, udah selesai. Nah sekarang kita lihat tadi hasil editan. Nah ini dia file yang sudah kita edit tadi, seperti ini. Nah sekarang kita gunakan aplikasi terakhir nih, aplikasi Pixel Lab, aplikasi favorit saya nih, aplikasi Pixel Lab. Dan teman-teman harus tahu, teman-teman bisa download aplikasi ini di Play Store ya, bisa download di Play Store. Saya matikan dulu datanya, karena kalau misalkan datanya hidup nanti muncul lagi iklan tuh di Pixel Lab. Oke, sekarang saya buka Pixel Lab dulu ya. Ini saya buka dulu Pixel Lab, tunggu saya cari dulu backgroundnya. Cari dulu backgroundnya yang mau kita gunakan yang gimana. Ini contohnya, misalnya saya punya kayak ini ya, contohnya ini, atau yang ini aja deh apa-apa. Oke, kirim Pixel Lab. Kita kalau mau buat untuk postingan Instagram, kita ambil ini aja, bentuk kotak kayak ini. Oke. Nah sekarang kita akan masukkan import ya, masukkan gambar tadi. Nah ini kan gambar terakhir tadi. Oke, kita masukkan. Nah untuk menghilangkan backgroundnya ini, background hitamnya, untuk menyesuaikan dengan backgroundnya, kita pilih di sini ini erase color. Nah ini yang gambar orang ini, pilih ini, kemudian kita enable nya dihidupkan. Yes. Nah, kemudian kita pilih yang seperti ini nih, seperti pena ini istilahnya. Kemudian kita geser sampai mentok keluar. Nah, entah keluar di sini atau di sini, yang penting keluar dari garis ini, keluar dari yang warna hitam, atau yang jangan di warna sini, keluarkan aja sampai sini. Kemudian kita checklist ini. Nah udah hilang tuh backgroundnya. Itu gampang banget sebenarnya. Gampang banget. Nah kemudian kita akan membuat background yang kayak tadi itu, huruf-hurufnya dan lain sebagainya itu. Oke, kita buat dulu stroke ini semacam garis luarnya ya. Kita hidupkan ini kan warna putih, ini bisa pilih warna, ada juga warna ini, kita pilih warna hitam. Oke, sudah. Bisa 4 boleh juga. Oke. Nah sekarang kita mau buat gimana caranya backgroundnya tadi. Kita bisa copy ini. Nah, ini kita bisa copy yang ini nih. Nah otomatis tercopy. Nah tinggal kita tarik besar aja. Ya tarik besar seperti ini, tarik lagi. Nah tarik lagi ya, ini kan masih ketutup nih. Caranya kita buat seperti ini ya, to back ya, jadi di belakang font yang tadi. Nah setelah kita di belakang ini, kita buat opacity-nya atau warnanya itu jadi kayak lebih pudar gitu. Nah ini dia. Nah gitu. Nah ini bisa kita atur pelan-pelan. Nah seperti ini ya, kita atur sampai 30 aja deh. Nah kayak gini, jadi gampang banget. Nah ini kan masih belum seimbang nih, tengah dan sebagainya. Oke lah, atas bawahnya udah seimbang tuh di tengahnya misalnya kan. Atau naikin dikit, tunggu dulu sebentar, naikin lagi. Nah ini kan belum rata tengah nih, gampang, kita pilih relative position ini. Nah kita pilih yang tengah ini. Oke, udah seimbang kiri kanannya. Oke. Nah sekarang kita mau buat juga gimana yang efek-efek yang besarnya itu, yang hurufnya lebih besar kali. Sama juga, kita copy aja, kita ambil ini, kemudian diperbesar lagi. Pokoknya perbesar aja lah sampai penuh. Nah sampai penuh layarnya ini dengan ukuran dari huruf-huruf ini.
Oke, penuh, besarkan lagi sampai betul-betul kita merasa udah cocok lah. Kayak tadi misalnya saya besarkan lagi. Nah, ini harus sabar nih. Oke, saya besarkan lagi dikit. Sekali lagi ya. Lagi, oke. Kemudian tengah lagi, rata tengah. Kayak gitu misalnya. Tapi opacity-nya kita kurangi ya. Nah, kayak gitu tuh. Sampai 15 lah. Oke, 15 misalnya. Nah, itu udah kan. Tapi karena ini agak agak nggak terlalu terang, kita coba atur majuin ke depan. Nah, atau mundurin dikit. Nah, ini agak terang nih. Kemudian yang ini mundurkan lagi dikit. Nah, ini teman-teman coba maju mundurkan itu pakai ini aja. Oke, ini rata tengah lagi. Oke, sudah. Dan ini kita naikkan. Nah, kayak gitu. Ini rata tengah juga bisa. Nah, itu tadi kan. Atau kalau mau geser dikit, position ini aja pakai ini. Bisa dikecilkan kiri kanan. Kiri misalnya kurang seimbang, ya kanan lagi dikit, misalnya kayak gitu. Nah, ini sudah nih selesai untuk kaligrafinya. Sekarang untuk fontnya. Oke, bismillah, kita lanjut ya. Tadi agak lupa ngopi kata-katanya atau teksnya. Sekarang kita masukkan teksnya. Klik ini ya, teks ini yang huruf A ini, kemudian teks masukkan, kemudian edit. Nah, hapus, kemudian masukkan yang telah dikopas. Oke. Nah, ini hurufnya dirubah ya. Masukkan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke, ini juga Rojab huruf besar, ini Sya'ban S-nya besar juga. Oke, nah ini kan masih biasa nih. Sekarang kita edit dulu teksnya. Nah, ini untuk rata tengahnya. Oke, kemudian ini spasinya juga bisa kita renggangkan. Nah, bisa kita padatkan juga, bisa. Nah. Oke. Kemudian ini untuk spasi atas bawahnya. Oke. Nanti teman-teman nanti coba ya acak-acak aja lah istilahnya gitu. Nah, sekarang kita pilih fontnya. Nah, ini karena ada font yang sudah biasa saya gunakan, saya pilih ini aja. Oke. Kemudian ini sudah nih. Sekarang kita buat lagi garis pinggirnya, stroke ini. Nah, kita sampai 6 sampai 8 lah. Nah, itu. Ini jaraknya lumayan jauh nih. Sekarang kita perkecil size, perkecil ukurannya seperti ini. Kemudian kita posisinya. Ini kayaknya spasinya tidak terlalu jauh nih, jadi naik lagi dikit. Oke. Kemudian kita coba relatif posisinya tengah. Oke, kita mau buat bayangan juga bisa nih, shadownya ini. Nah, gitu. Ini juga bisa buat bayangannya. Kita bisa buat bayangannya, memang butuh proses yang agak lama nih. Oke, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Udah, tinggal terakhir kita coba buatkan buat nama IG kita misalnya. Kalau saya sih udah punya filenya sebenarnya, langsung aja ya. Nah, nanti saya masukkan aja, atau bisa tulis kayak tadi, kayak gini misalnya, masukkan teks itu IG apa dan lain sebagainya, silahkan. Tapi saya udah punya filenya, jadi saya langsung masukkan aja. Ini dibuat terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman buat yang ini. Nah, ini udah saya ada punya kayak template-nya. Udah. Nah, tinggal masukkan di sini. Perkecil lagi terlalu besar ya. Oke, rata tengah lagi kayak tadi. Nah, oke, sudah selesai. Dan yang salah satu yang kelebihan dari aplikasi Pixellab ini, kita bisa save karya kita atau apa yang kita edit itu dengan ukuran yang cukup besar ya, ukuran yang bisa maksimal seperti itu. Kita langsung save coba ya.
save. Kita bisa save sebagai proyek, misalnya besok lusa nih kita mau lanjutin ini misalnya, atau mau edit yang lain tapi dengan tampilan yang seperti ini, font yang kayak gini dan lain sebagainya, boleh tinggal kita save aja sebagai project kayak gini. Tapi kalau kita mau save biasa aja, save sebagai image atau sebagai gambar, kita save seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya. JPEG ini untuk yang tidak transparan, kalau PNG ini seperti yang nama IG saya tadi itu yang PNG seperti itu. Nah, kita pilih di sini, jangan pilih default ya, kualitasnya ini kita pilih yang ultra. Nah, yang ultra ini nih yang paling bagus. Jadi teman-teman langsung tinggal save to gallery. Tunggu sebentar. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Jadi nggak ribet. Ini agak lama loadingnya nih. Nah, alhamdulillah udah. Nah, ini kan masih bisa diedit lagi nih. Misal save ya sebagai project. Mau nama projectnya apa? Instagram misalnya. Instagram. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat proyek kita tadi itu di sini. My project. Ini proyek saya nih yang udah saya simpan. Nah, ini proyek kita tadi. Oke, buka misalnya. Nah, masih bisa edit lagi. Nah, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita lihat dulu ya, gimana hasilnya. Oke, kita lihat foto sini. 30 hari terakhir atau Pixel Lab. Ini dia. Nah, keren kan? Itu. Oke. Jangan lupa teman-teman, terakhir nih, subscribe itu yang paling penting. Oke. Kita lihat infonya berapa, ukurannya 5,5 MB. Teman-teman kalau nyetak di kertas VS pun atau kertas foto misalnya, insyaallah masih aman. Oke. Ini hasil editan saya tadi. Hasil editan saya ya hampir sama lah, langkah-langkahnya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi subscribe, dan teman-teman share ini dan bagikan ilmu yang sedikit ini ke teman-teman yang lain juga. Mudah-mudahan ya kebaikan ini bukan sekedar kita aja yang tahu, tapi juga teman-teman kita yang lainnya. Berbagi kebaikan ya, indahnya berbagi, kayak gitulah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Oke, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.